Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Maulana Malik Ibrahim, dari Fakultas Saintek, dan dari jurusan Teknik Informatika. Dan nama saya sendiri adalah Ahmad Firdaus Nur Kahfi dengan NIM 2406051101198 dengan dosen pengampu Pak Muhammad Kamiluzaman dan dari matkul kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lanjut, pendahuluan definisi hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. Pentingnya HAM dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan demokrasi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warganya. HAM menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Lanjut, yang selanjutnya landasan hukum HAM di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28A sampai 28C UUD 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan pribadi, beragama, pendidikan, dan berpendapat. Lalu selanjutnya dalam pasal 28I menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat. Yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia dan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lanjut, landasan hukum di Indonesia yang ketiga adalah dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Indonesia juga mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948 yang mengakui hak-hak setiap dasar manusia, dasar setiap individu. Lanjut, selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada hak sipil dan politik. Yang pertama, poin pertama, hak untuk hidup. Setiap warga negara berhak untuk hidup dan tidak dapat dijatuhkan hukuman mati secara sembarangan. Yang kedua, hak atas kebebasan pribadi. Warga negara berhak bebas dari penahanan yang tidak sah. Lalu sebenarnya hak untuk bebas berekspresi. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Tidak melanggar hukum yang berlaku. Lalu hak memilih dan dipilih. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemilu dan dipilih dalam jabatan publik. Lanjut. Jenis yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, hak atas pekerjaan. Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga, hak untuk kesehatan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Lanjut, jenis yang ketiga adalah hak perlindungan dan dari diskriminasi. Yang pertama, warga negara berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan tidak diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Yang kedua, pasal 28I ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif. Lalu jenis yang keempat ada hak untuk hidup layak. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa negara wajib memberikan jaminan sosial termasuk hak atas hidup yang layak dan perlindungan bagi orang miskin. Lanjut, selanjutnya terdapat kewajiban warga negara dalam menjaga hak asasi manusia. Yang pertama, menghormati hak orang lain.
Yang kedua, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, berperan aktif dalam menjaga HAM. Yang keempat, tidak menyalahgunakan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, perkembangan demokrasi. Semakin berkembangnya sistem demokrasi membuka ruang bagi warga negara untuk lebih aktif menyuarakan hak-haknya, seperti hak berpendapat, hak memilih, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, kesadaran hukum yang meningkat. Masyarakat semakin sadar akan hak mereka, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sehingga mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya. Lalu, yang ketiga, peran teknologi dan media sosial. Teknologi informasi memudahkan warga negara untuk mengakses informasi tentang hak dan kewajiban mereka. Media sosial menjadi alat untuk menyuarakan hak dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak adil. Yang keempat, globalisasi. Pengaruh globalisasi membawa standar internasional tentang hak asasi manusia atau HAM yang memengaruhi cara negara memenuhi hak warga negaranya. Lalu, selanjutnya tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi menyebabkan tidak semua warga negara dapat menikmati hak mereka secara merata, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Korupsi dalam pemerintahan menghambat alokasi sumber daya yang memenuhi hak warga negara, seperti pembangunan struktur dan layanan publik. Birokrasi yang rumit dan tidak menyulitkan warga negara dalam mengakses hak mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga, konflik sosial dan diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau gender masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak warga negara. Yang keempat, rendahnya kesadaran hukum. Masih banyak warga negara yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga rentan terhadap pelanggaran hak atau mengabaikan kewajiban. Lalu yang kelima, tantangan global. Isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis ekonomi memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi hak warga negara. Lalu yang terakhir, yang keenam, politik identitas dan polarisasi. Politik identitas dapat memecah belah masyarakat dan mengabaikan hak-hak kelompok tertentu. Polarisasi politik menyebabkan kebijakan pemerintah seringkali tidak adil atau tidak efektif. Sekian, terima kasih. Bila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.